Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya. Sampai saat ini kita sudah memasuki tanggal 15 Ramadan. Kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah salat berjamaah, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan selawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umat Nabi yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh suksesnya puasa Ramadan seseorang bergantung pada tabiat puasanya. Dua bagian dari tabiat puasa Ramadan seseorang. Yang pertama adalah puasa ular. Pada hakikatnya, agar ular mampu menjaga kelangsungan hidupnya, maka salah satu cara yang harus dilakukannya adalah dia harus mengganti kulitnya secara berkala. Dan untuk mengganti kulit tersebut, sang ular tidak serta-merta bisa langsung menanggalkan kulit lamanya begitu saja. Tetapi dia harus berpuasa dalam kurun waktu tertentu terlebih dahulu. Setelah puasanya selesai, maka barulah kulit luarnya terlepas dan muncul kulit yang baru. Namun meskipun sang ular sering berpuasa dan mengganti kulitnya, anehnya dia tetap seperti ular semula. Tidak ada perubahan baik tabiat dan kebiasaannya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah ibrah, sebuah pelajaran dari puasanya ular. Wajahnya wajah ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Namanya nama ular. Sebelum dan sesudah puasa tetap sama, yakni tetap ular. Makna makanan ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Cara bergerak ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Tabiat dan sifat ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Inilah jenis puasa yang belum berubah, sebagaimana buah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni takwa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun jenis puasa yang kedua adalah jenis puasa ulat. Pada hakikatnya, ulat termasuk hewan yang rakus, karena hampir sepanjang waktunya dihabiskan untuk makan. Tapi begitu sudah bosan menjadi ulat, dia akan melakukan perubahan dengan cara berpuasa untuk menjadi seekor kupu-kupu. Dan puasa yang dia kerjakan benar-benar sangat berkualitas. Mulai dari mengasingkan dirinya
menjauhkan dari tempat makanannya, membungkus badannya dengan kepompong, sehingga dia benar-benar berpuasa bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi mulut, mata, dan anggota tubuh lainnya juga berpuasa. Dan dia berusaha menghindari segala bentuk hawa nafsu yang dapat mengganggu puasanya. Dan setelah hari berganti hari, minggu berganti minggu, dia berpuasa, maka keluarlah dari kepompong seekor makhluk baru yang sangat indah bernama kupu-kupu. Kini sang ulat setelah berpuasa dan mengganti kulitnya, dia juga mengalami perubahan pada tabiat atau kebiasaannya. Sebuah ibrah lagi dari puasanya ulat. Wajah ulat sesudah puasa berubah indah, mempesona. Nama ulat sesudah puasa berubah menjadi kupu-kupu. Makanan ulat sesudah puasa berubah menjadi dia menghisap madu. Cara bergeraknya, ketika masih menjadi ulat dia menjalar. Setelah puasa berubah terbang di awang-awang. Tabiat dan sifatnya berubah total. Ketika masih jadi ulat menjadi perusak alam, pemakan daun. Begitu menjadi kupu-kupu, menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan tumbuhan dengan cara membantu penyerbukan bunga. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, hakikat dari puasa kita harus bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan tetap pada sifat dan kebiasaan buruk kita yang lama dan yang sama. Sebab puasa bukanlah hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, namun kita juga harus menahan dan harus bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, sehingga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi daripada hari ini. Puasa adalah sarana pendidikan untuk kita, agar kita melatih diri kita, agar kita bisa bersabar dan mampu meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Dengan puasa, menjadikan pribadi kita lebih bertakwa, lebih bersemangat melakukan amal soleh, dan mampu mengendalikan diri kita dari segala bentuk hawa nafsu yang mendatangkan dosa. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kemudian Rasulullah bersabda, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan tentunya karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin, sebagai renungan, dunia ini hanya memiliki 3 hari, yaitu hari kemarin dia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Yang kedua, hari esok kita mungkin tidak akan pernah menemuinya. Kemudian hari ini, itulah yang kita miliki, maka beramal solehlah pada hari ini. Demikianlah, semoga dengan puasa ini kita semua mampu menjalankan puasa sebagaimana seekor ulat, sehingga ketika Ramadan selesai ada perubahan yang lebih baik lagi dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.